Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, satu hari seorang raja bermimpi, mimpi yang tidak enak gitu. Ya, dia selalu memikirkan tentang mimpi itu, apa artinya. Akhirnya dia memanggil penasihatnya yang tahu tentang takwil mimpi. Kata penasihatnya itu, mimpi itu artinya keluargamu akan meninggal satu persatu di depanmu. Kau menyaksikannya. Marah raja itu. Langsung dipenjarakan. Kemudian dia panggil penasihat yang lain dan dia berkata, itu mimpi bagus itu. Berarti raja akan hidup panjang. Yang paling panjang di antara semua keluarga raja. Right? Mereka meninggal duluan, baru nanti raja. Gembira raja itu. Padahal dua-duanya sama kan. Inilah yang disebut dalam bahasa Arab kasrul qulub wa kasbul qulub. Kasrul qulub artinya menyakiti hati. Destroy the heart. Kasbul qulub memikat hati. To gain the heart. Di dalam hidup ini kita mesti hati-hati. Kalau bisa jangan sampai kita menyakiti hati seseorang. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada orang berkata satu perkataan dan dia pun tidak sadar. Justru kata-kata dia itulah yang membuat orang masuk surga. Kata-kata yang membuat orang terhibur, orang tertolong. Right? Sebaliknya, ya, kadang-kadang kata Nabi ada orang berkata sesuatu perkataan, dia pun tidak sadar, is not aware. Dan kata-kata itulah yang membuat seseorang masuk neraka. Kata-kata yang menyakiti. Makanya kata Nabi ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, amal apa saja yang akan membuat kebanyakan orang masuk neraka? Kata Nabi, perkataan dan kemaluan. Ya, oleh karena itu kata Nabi, ya Abu Dzar, jagalah mulutmu, kamu akan selamat insyaAllah. Kita mungkin masih ingat kisah penemu lampu ya, Thomas Edison. Thomas Edison ini suatu hari dia pulang ke rumah, kemudian dia bawa surat, bilang, Ma, ini surat dari guru, dan dia memesan jangan dibaca kecuali oleh ibu. Dibuka oleh ibunya itu. Langsung berjun air mata dia. Mama, kenapa? Apa isi surat itu? Nah, isi surat ini mengatakan bahwa kamu ini seorang jenius, anak jenius. Yang pintar sekali. Dan sekolah ini tidak cocok untuk kamu. Karena tidak ada guru yang bisa mengajari kamu. Ya. Jadi kamu mesti cari sekolah yang selevel dengan kamu atau belajar dengan aku di rumah. Gembira bukan main Thomas Edison itu. Right? Yang akhirnya diajarilah di rumah kan. Sehingga dia menjadi seorang yang paling terkenal sampai sekarang kan. Saya sekarang ngomong ini karena akibat daripada penemuan dia. Penemuan lampu, listrik dan sebagainya. Right? Setelah ibunya meninggal, dan ketika Thomas Edison mengumpulkan barang-barang ibunya, dia lihat surat itu yang dulu diberikan oleh seorang guru itu. Dibuka, dia dibaca. Ketika dibaca kaget dia. Ternyata isi suratnya, ibu maaf, anakmu itu bodoh sekali gitulah maksudnya. Nah, kita sulit untuk mengajari dia. Jadi jangan dibawa lagi ke sekolah katanya. Kamu cari sekolah lain atau kamu aja di rumah.
Akhirnya Thomas Edison nulis, dia bilang Thomas Edison adalah seorang anak yang bodoh. Tapi ibunya telah merubah anak yang bodoh menjadi anak yang jenius, menjadi anak yang terkenal dalam sejarah. Jadi apa yang membuat Thomas Edison menjadi manusia yang terkenal itu karena kata-kata tadi. Coba kalau ibu menyampaikan apa adanya, pasti Thomas Edison nggak dikenal sampai sekarang. Jadi mari kita, ya para pendengar sekalian, jaga mulut kita. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu kepada siapa saja, kita berpikir apa kata-kata ini akan menyinggung, akan menyakiti hati, atau menggembirakan. Ya, karena nanti di hari kiamat kita jangan sampai ya kita puasa, kita haji sebagainya, tapi karena kita tidak menjaga mulut kita, akhirnya kita rugi di sana. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga mulut kita. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Subhanallah. Jadi ada hubungan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Jadi hati-hati. Akan dituntut nanti sampai di hari akhir kalau kita tidak mengatakan yang baik. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW disuruh untuk berdakwah, enggak dibebaskan begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u artinya invite, undang. Kalau kita mengundang orang gimana? Kan dengan kata-kata yang lembut, kadang-kadang dikasih kartu, ada bunga-bunganya kan itu. Invite, itu undang. Kemudian dengan hikmah. Hikmah artinya melihat keadaan, mengerti tentang background orang itu, ya, dan sebagainya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Ya, coba bayangkan orang yang mengaku diri sebagai Rabbukumul A'la, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada dia, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kepadanya, kepada Fir'aun, hai Musa dan Harun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Subhanallah, musuh Allah. Ya, makanya dulu ada orang menasihati khalifah dengan kasar. Khalifah bertanya, "Hei, mana yang lebih afdol? Kamu atau Musa?" Dia bilang, "Of course Musa," katanya. Right? Mana lebih jahat, katanya. "Saya atau Fir'aun?" "Of course Fir'aun," katanya. Subhanallah. Allah menyuruh orang yang lebih baik daripada kamu, right, kepada orang yang lebih buruk dari saya dengan kata-kata yang lemah lembut. Kenapa kamu kasar? Ya, nah, jadi mudah-mudahan insyaAllah kita bisa menjaga mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita semuanya kata-kata yang indah, kata-kata yang senang didengar oleh siapapun, terutama orang tua kita, istri kita, suami kita, ya, anak kita dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.